Yang terhormat PJ Dekan FMIPA UI, Dr. Rohmatullah. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Dr. Joko Triyono, Wakil Dekan 2, Prof. Yoki Yulizar, para manajer dan asisten manajer, para ketua departemen, dan para kaprodi yang ada di FMIPA UI, juga dosen-dosen dan tenaga kependidikan yang hadir pada acara ini, dan kepada saudara-saudara mahasiswa baru Universitas Indonesia, khususnya FMIPA UI, Angkatan 2020. Selamat datang di FMIPA UI. Walaupun saat ini kita baru bertemu secara daring, kita berharap nanti kita bisa bertemu secara luring di kampus FMIPA di Depok. Perkenalkan, saya Deni Riyama Silaban, saat ini menjadi Kepala Unit Penjaminan Mutu Akademik di FMIPA UI. Saat ini saya akan mengajak saudara untuk melihat apa itu mutu akademis. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mutu itu adalah ukuran, kadar, taraf atau derajat, dan bisa juga kualitas. Mungkin kita lebih melihat nanti ke sini adalah taraf atau dari derajat kepandaian atau kecerdasan atau kualitas. Mutu dari apa yang menjadi perhatian kita, yaitu mutu dari output dari universitas, yaitu lulusan atau alumni. Saudara nanti akan menjadi lulusan, menjadi output atau produk dari FMIPA UI. Mutu dari saudara lah yang menjadi ukuran apakah nanti kampus ini, FMIPA ini atau universitas ini adalah universitas yang bermutu. Siapa yang menilai mutu? Tentu saja yang paling ujung adalah stakeholder, yaitu industri atau pengguna lulusan. Nanti ketika saudara menjadi lulusan dari FMIPA UI, saudara bekerja, saudara berada di masyarakat, nanti masyarakat atau industri atau tempat saudara bekerja yang menilai apakah saudara bermutu atau berkualitas. Namun, selain itu, mutu juga bisa diukur melalui standar-standar yang lain. Ada namanya World University Ranking yang selalu memberikan ranking terhadap universitas. Dan kita tahu ketika rankingnya cukup baik, maka kita bisa mengatakan bahwa universitas ini adalah universitas yang bermutu. Dan WUR ini melakukan ranking secara independen dan secara reguler setiap tahun. Namun, selain itu bisa juga mutu diukur dengan akreditasi. Bisa akreditasi internasional maupun akreditasi nasional. Badan akreditasi melakukan assessment, melakukan penilaian terhadap mutu dari suatu universitas atau suatu program studi yang ada di universitas. Dan akreditasi internasional untuk menilai apakah universitas ini atau program studi atau fakultas itu bermutu secara internasional. Dan di Indonesia kita juga punya namanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dikenal dengan BANPT yang juga melakukan penilaian assessment apakah suatu universitas atau prodi program studi itu bermutu atau berkualitas. Nah, selain itu, supaya akhirnya ketika dinilai nanti kita adalah universitas atau program studi atau fakultas yang bermutu, maka di dalam internal kita sendiri kita perlu melakukan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Sehingga kalau kita melihat arahnya mestinya mulai dari bawah, yaitu dari SPMI, kita melakukan mutu terus-menerus, penjagaan mutu, terus nanti ketika diakreditasi secara nasional, mutunya baik, diakreditasi secara internasional juga, kemudian dan dengan sendirinya juga ranking kita akan naik di WUR, dan ketika kita mempunyai lulusan, maka mereka adalah lulusan yang memang bermutu menurut penilaian dari stakeholder. Apakah alumni FMIPA UI bermutu? Ada banyak hal kriteria yang bisa dilihat. Namun saya akan melihat di sini menunjukkan hanya 2 hal saja. Nah, ini hasil dari survei yaitu Tracer Study yang dilakukan oleh UI. Survei ini dilakukan pada tahun 2019 dan yang disurvei adalah lulusan tahun 2017. Jadi yang sudah 2 tahun lulus dari FMIPA UI, dan ketika ditanyakan berapa lama
waktu yang mereka butuhkan untuk memperoleh pekerjaan pertama, rata-ratanya adalah seperti ini. Kalau biologi 3 bulan, fisika, kimia, dan rata-rata di FMIPA secara keseluruhan itu adalah sekitar 3 bulan. Dan di sini kalau geografi itu sekitar 1,5 bulan, sementara matematika sekitar 2 bulan. Jadi cukup cepat untuk mendapatkan pekerjaan yang pertama. Dan kemudian ketika ditanya pendapatan per bulan ketika mereka memperoleh pekerjaan yang pertama, dapat kita lihat di sini rata-rata itu antara 3 sampai 9 juta gaji pertama mereka per bulan. Ini bukan nilai yang kecil, ini suatu gambaran bahwa alumni dari FMIPA UI cukup diminati dan cukup dihargai di dalam industri. Untuk BUR, UI saat ini berada di peringkat 801 sampai 1000, adalah yang tertinggi di Indonesia. Kemudian untuk akreditasi nasional yang dilakukan oleh BANPT, seluruh program studi S1 yang lama, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, dan geografi, memiliki peringkat A. Sementara prodi yang baru, yang usianya masih baru, yaitu statistika, ilmu aktuaria, geofisika, dan geologi, itu peringkatnya saat ini B. Dan nanti akan ditingkatkan terus untuk mendapatkan peringkat A, atau kalau menggunakan peringkat yang tahun 2020, peringkat unggul. Kemudian untuk akreditasi internasional, S1 Kimia itu sudah memiliki akreditasi Royal Society Chemistry, dan untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi juga sudah pernah di-assess oleh AUN QA, yaitu ASEAN University Network Quality Assurance. Jadi semua terus program studi di FMIPA membangun kualitasnya dan mengikuti akreditasi atau assessment yang ada untuk menunjukkan bahwa memang program studi ini adalah program studi yang bermutu atau berkualitas. Oleh karena itu, maka FMIPA terus meningkatkan budaya mutu, di mana mutu itu bukan hanya dilakukan sewaktu-waktu ketika mengikuti akreditasi atau sedang melakukan akreditasi internasional, tetapi terus-menerus. Bahkan mutu itu menjadi pola perilaku, pola pikir, dan pola sikap dari semua yang ada di FMIPA, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, baik itu tenaga kependidikan, semua yang terlibat di dalamnya, juga di dalam kurikulum, di dalam pendidikan. Di dalam segala hal, kita terus meningkatkan atau mempertahankan dan meningkatkan mutu. Penjaminan mutu dilakukan dengan roda Deming yang tergambar di sini, yaitu dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi atau standar dikti. Ini dilakukan terus-menerus, kita lakukan penetapan, terus kita lakukan pelaksanaan, terus dilakukan evaluasi, dilakukan pengendalian, dan dilakukan peningkatan, sehingga mutu terus-menerus itu semakin baik dan semakin meningkat. Ketika menilai mutu, apa yang menjadi standarnya? Standarnya adalah standar pendidikan tinggi, di mana standar dikti ini terdiri dari dua. Ada namanya standar nasional pendidikan tinggi, dan ada standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Jadi, secara nasional, pendidikan tinggi dari pemerintah sudah memberikan standar-standar untuk suatu universitas yang bermutu, di mana standar ini nanti terdiri dari 3, ada standar nasional pendidikan, ada penelitian, dan juga ada pengabdian kepada masyarakat. Namun, di luar standar ini, universitas juga dapat membuat standar bagi dirinya sendiri, dan standar ini harus melampaui standar dari dikti, sehingga standar universitas ini juga nanti akan membedakan satu universitas dengan universitas yang lain. Khususnya dalam standar pendidikan, di sini ada namanya standar kompetensi lulusan, ada standar isi pembelajaran, ada standar proses pembelajaran, ada standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Jadi semuanya ada standar. Yang pertama adalah kompetensi dari lulusan, karena outputnya
dari universitas adalah lulusan. Kemudian untuk menghasilkan lulusan yang baik, maka pembelajaran juga harus memiliki isi yang memenuhi standar. Dan proses pembelajaran juga harus memenuhi standar. Kemudian penilaian juga harus memenuhi standar. Supaya hasil nilai yang diberikan memang adalah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dosen juga harus memiliki standar. Misalnya untuk S1, dosen minimal berpendidikan S2. Nah, sarana prasarana dan sarana pengelolaan dan bahkan pembiayaan juga harus memiliki standar. Kita tidak bisa menggunakan biaya menurut maunya kita. Ada standar-standar pembiayaan yang diatur oleh pemerintah maupun oleh UI sendiri. Khusus bagi Anda, mahasiswa baru angkatan 2020, Anda adalah mahasiswa angkatan yang istimewa. Anda istimewa bukan karena kita harus saat ini kuliah secara daring karena pandemi, tapi Anda istimewa karena pemerintah juga baru meluncurkan namanya Kampus Merdeka, di mana di dalam kebijakan Kampus Merdeka ini Anda diberi hak untuk mengambil 3 semester di luar prodi. Ini adalah hak, bukan tidak harus diambil, tapi Anda boleh mengambilnya dan universitas harus memfasilitasi ketika Anda ingin mengambilnya. Untuk apa? Agar saudara memiliki pengalaman-pengalaman di luar universitas sehingga nanti lebih siap menghadapi kehidupan setelah saudara menjadi alumni. Dan sehingga kalau misalnya kita untuk menjadi S1 itu butuh 8 semester, nanti ada 5 semester saudara berada di program studi, 1 semester saudara boleh berada di program studi lain di kampus di luar program studi saudara, dan 2 semester saudara boleh berada benar-benar di luar kampus untuk mencari pengalaman, sehingga ketika saudara lulus nanti, saudara sudah memiliki pengalaman dan siap untuk terjun di masyarakat. Dan ada 8 pilihan ketika saudara berada di luar kampus. Ke-8 ini nanti saudara bisa mempelajari lebih lanjut, dan ini akan difasilitasi oleh FMIPA dan difasilitasi oleh Universitas Indonesia. Dengan adanya Kampus Merdeka, maka standar mutu pun bertambah. Akan ada standar ketaatan kepada peraturan. Secara khusus di sini nanti ada standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi. Mengapa? Karena saudara bisa mengambil 1 semester di luar prodi. Bahkan akan ada standar fasilitas ketika saudara belajar di luar prodi. Dosen pembimbing jika saudara mengambil 2 semester di luar universitas, standar pembiayaan ketika melakukan hal itu. Semuanya sesuai dengan ada standarnya, sehingga semua boleh nanti berjalan dengan baik. Mulai tahun 2020 ini, maka indikator kinerja dari perguruan tinggi negeri itu juga menjadi berubah karena adanya tadi Kampus Merdeka, di mana saudara dapat atau punya hak untuk berada 3 semester di luar prodi, sehingga kualitas lulusan nanti tidak hanya diukur oleh seberapa tinggi indeks prestasi saudara, seberapa hebat saudara di dalam ilmu yang saudara pelajari, tapi juga akan dilihat dari presentasi lulusan dalam 1 tahun terakhir dan pernah bekerja selama 0 sampai 6 bulan atau melanjutkan studi atau melakukan usaha. Jadi dalam 1 tahun terakhir dia pernah bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Kemudian juga akan dilihat dari rata-rata penghasilan per bulan dari alumni yang bekerja. Kemudian juga nanti akan dilihat dari presentasi lulusan program sarjana setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus. Jadi semakin Anda menggunakan hak istimewa untuk berada di luar kampus itu, maka Anda akan semakin berkualitas dari sisi stakeholder dan juga dari sisi ukuran yang dilakukan oleh pemerintah. Karena jika saudara berada di luar kampus atau program studi selama misalnya 1 semester atau 2 semester, berarti pengalaman saudara akan lebih kaya daripada saudara hanya berada di universitas atau di prodi. Walaupun demikian, saudara tetap, jika memang ingin tetap di prodi sampai selesai, itu tetap bisa dilakukan.
Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa standar itu ada yang ditetapkan oleh Dikti, ya, yang disebut dengan SN Dikti. Tapi ada juga standar yang ditetapkan oleh universitas, di mana saudara kuliah atau saat ini Anda berada di UI, ada standar yang ditetapkan UI. Standar itu nanti terkait dari visi dan misi UI. Karena UI mempunyai visi tertentu dan misi tertentu, maka akan ada standar-standar yang terkait dengan visi dan misi ini. Ini adalah visi dan misi UI, saya tidak akan baca, saudara bisa mencari di website dari UI. Dan nanti berdasarkan visi dan misi UI ini akan dirumuskan visi dan misi dari FMIPA yang akan kita lihat di halaman berikutnya. Ini adalah visi dan misi FMIPA UI. Ketika saudara memutuskan bergabung dengan FMIPA UI, maka saudara dengan sendirinya terlibat di dalam mencapai visi dan misi ini. Apalagi output dari FMIPA adalah alumni atau lulusan. Dan saudara lah nanti yang menjadi output dari FMIPA UI. Saudara yang bersama-sama dengan dosen dan tenaga kependidikan dan semua yang ada di FMIPA ini untuk mencapai visi ini. Mungkin tadi sudah ada yang membahas visi dan misi ini, tapi tidak apa-apa, kita lihat kembali. Visi dari FMIPA UI adalah menjadi fakultas sains unggulan yang berperan di tingkat global. Jadi unggul dan berperan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global. Dan misi dari FMIPA UI yang pertama adalah melaksanakan kegiatan Tridharma untuk menghasilkan lulusan. Jadi saudara, yaitu lulusan yang memiliki intelektualitas tinggi, cerdas, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global. Semuanya ini tentu saja terkait dengan jurusan atau program studi yang Anda pilih. Bahwa jika Anda di dalam program studi tertentu, Anda memiliki intelektualitas yang tinggi, kecerdasan, dan juga mampu bersaing di bidang saudara. Namun selain itu, saudara juga diharapkan memiliki budi pekerti luhur. Bagaimana bisa memunculkan budi pekerti luhur? Ini tentu saja kebiasaan yang akan kita bangun di Universitas Indonesia dan di FMIPA. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan atmosfer akademik atau suasana akademik dan budaya riset untuk memajukan dan menghasilkan inovasi dan solusi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena akademisi lah atau kita lah yang akan nanti menghasilkan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita di Indonesia. Kemudian yang ketiga, memberikan kontribusi dan peran aktif dalam pengembangan sains dan inovasi. Jadi FMIPA berkontribusi, mungkin manajer riset dan pengabdian masyarakat tadi sudah membahas banyak tentang hal ini. Saya tidak akan membahas lebih jauh. Untuk mencapai visi dan misi UI dan juga untuk FMIPA mencapai visi dan misinya, selain mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas atau bermutu, UI juga merumuskan 9 nilai UI. 9 nilai yang dipegang dan dihayati dan ditaati oleh seluruh warga UI, termasuk saudara sebagai mahasiswa yang menjadi warga UI. 9 nilai UI ini adalah kejujuran, terutama karena kita adalah akademisi, maka kejujuran sangat penting. Kita harus menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan memang adalah hasil kerja kita sendiri, bukan sesuatu yang kita ambil dari orang lain atau bukan sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar. Kemudian ada keadilan, bahwa kemudian ada namanya keterpercayaan, ada kemartabatan, ada tanggung jawab, bahwa kita semua, baik itu mahasiswa, dosen, baik itu pengelola dari FMIPA, semuanya memiliki tanggung jawab. Dan untuk menghasilkan pendidikan yang baik, kita semua harus melakukan tanggung jawab kita. Mahasiswa memiliki tanggung jawab dan Anda harus melakukan tanggung jawab saudara. Dan di sini ada juga kebersamaan. Kita itu terdiri dari berbagai latar belakang, berbagai suku, budaya, berbagai agama. Kita perlu berjalan bersama-sama dalam kebersamaan. Jadi tidak saling membeda-bedakan. Kemudian kita juga perlu transparan di dalam menjalankan segala yang kita
lakukan, baik itu di dalam pengelolaan, baik itu dalam memberikan penilaian, baik itu juga di dalam pendanaan dan lain sebagainya. Kemudian karena kita adalah universitas, maka di sini juga ada kebebasan akademik, di mana kita boleh mengungkapkan pendapat kita terkait akademik secara bebas dan tidak perlu harus takut dan khawatir bahwa apa yang kita sampaikan itu menjadi sesuatu yang membawa kita kepada hambatan-hambatan gitu, selama itu dilakukan secara akademis. Kemudian kita juga dituntut untuk patuh kepada peraturan, bahwa banyak peraturan yang dilakukan, ya, dibuat oleh pemerintah dan dibuat oleh UI sendiri, dan kita mengikuti peraturan itu supaya semuanya boleh berjalan pada koridornya dan berjalan dengan baik. Dan dengan memiliki 9 nilai ini, maka kita nanti diharapkan lulusan dari FMIPA UI dan lulusan dari UI memiliki budi pekerti yang luhur dan menjadi alumni yang nanti menjadi pemimpin dan teladan di masyarakat Indonesia. Nah, sekarang bagaimana saudara sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, dapat memelihara dan meningkatkan mutu dari program studi yang ada di FMIPA UI dan FMIPA UI, bahkan Universitas Indonesia secara keseluruhan. Ada banyak hal yang saudara bisa lakukan, namun di sini saya hanya akan membahas setidaknya ada 6 hal. Pertama, saudara perlu mengikuti standar yang telah ditetapkan. Jadi kalau standar-standar yang ada di UI, saudara perlu mengetahuinya dan mengikutinya. Kemudian khusus untuk saudara angkatan 2020 adanya Kampus Merdeka, maka saudara dapat memanfaatkan masa studi di FMIPA UI untuk mencapai standar lulusan seperti yang diharapkan dalam Kampus Merdeka, bahwa saudara bukan hanya menguasai ilmu, tapi saudara pun siap terjun ke dalam masyarakat, punya pengalaman belajar bukan hanya di prodi saudara, tapi di prodi lain atau bahkan di luar universitas. Kemudian hal yang sangat sederhana yang saudara perlu lakukan, mempelajari kontrak perkuliahan. Nanti setiap perkuliahan itu ada kontraknya. Kontrak itu seperti aturan-aturan atau hal-hal yang akan dilakukan di dalam perkuliahan itu. Biasanya di perkuliahan hari pertama, dosen yang terkait akan memberikan kontrak. Saudara perlu mempelajari kontrak itu, karena perkuliahan akan mengikuti kontrak itu, termasuk nanti penilaian diperoleh dari mana, apa yang harus saudara lakukan, apa yang akan saudara peroleh dari perkuliahan itu, semua ada. Dan ketika mempelajari kontrak kuliah itu, saudara punya tujuan di dalam perkuliahan tersebut. Kemudian saudara perlu mengikuti semua proses perkuliahan, apalagi saat ini ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, kita belum bisa tatap muka di kampus, komunikasi menjadi sulit. Tapi saudara tidak perlu khawatir, saudara bisa mencermati Mas UI ACID, di sana nanti akan ada telah disiapkan oleh dosen setiap aktivitas yang saudara harus ikuti. Sebaiknya saudara harus mengikuti semuanya, proses yang ada, sehingga saudara nanti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Setiap perkuliahan, jika dilakukan dengan berkualitas dan bermutu, maka nanti pembelajaran secara keseluruhan juga akan semakin bermutu. Selain itu, saudara juga dapat memberikan masukan untuk proses pembelajaran terkait dengan bagaimana penyelenggaraan perkuliahan, bagaimana dosen memberikan pengajaran, bagaimana dosen melakukan evaluasi. Itu saudara bisa lakukan dengan mengisi EDOM di website EDOM UI ACID. EDOM itu adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi saudara memberi masukan tentang dosen. Jika dosennya melakukan semuanya dengan baik, sangat baik jika saudara memberikan masukan, memberitahu bahwa dosen ini memang telah melakukan semuanya dengan baik, sehingga dosen ini menjadi diapresiasi. Sementara jika ada dosen yang tidak melakukannya dengan baik, sebaiknya saudara memberitahu supaya itu menjadi evaluasi bagi program studi maupun bagi fakultas. Kemudian hal apa lagi yang saudara bisa lakukan? Saudara dapat memberikan masukan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh FMIPA. Ada kotak-kotak saran yang dilakukan di prodi, baik itu atau di fakultas atau melalui sarana-sarana yang lain. Saudara memberikan saran-saran atau masukan-masukan untuk peningkatan kualitas dari FMIPA UI.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan saat ini memberi gambaran kepada saudara tentang mutu akademis, sehingga saudara menjadi bagian dari warga UI yang bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu dari FMIPA UI, sehingga FMIPA UI ini semakin maju dan juga semakin mencapai visinya, yaitu menjadi Fakultas Sains unggulan yang berperan di tingkat global. Terima kasih.